Aku mau nyetir bukan di tempat latihan nyetir, tapi udah di jalan raya. Soalnya aku udah punya SIM. Ini dia. Tapi SIM-nya masih kertas. Nanti aku ceritain kenapa kok aku dapet SIM bentuknya lembaran kertas. Sekarang kita mau belanja dulu ke supermarket. Ini pertama kali aku yang nyetir. Biasanya kan Daniel, karena sekarang udah punya SIM, jadi aku udah boleh nyetir. Kita di jalan tol. Viral tol di sini. Jalan tol gratis. Terus kalau nggak ada tanda pelang berapa km/h aturannya, berarti boleh nyetir sekenceng-kencengnya, secepat-cepatnya. No limit. Nggak ada batasan kecepatan. Kalau emang nggak ada pembangunan jalan atau tanda kecepatan. Bunda dan Tracy. Kalau masih di sekolahan, walaupun nggak ada batas kecepatan, harus maksimal 130 km per jam. Kalau belum punya SIM, kalau masih belajar sama sekolah umum. Sekarang udah punya SIM, boleh lebih cepat dari 130 km lah. Kalau nggak ada aturan batasan kecepatan di jalan tol. Tapi harus tetap hati-hati. Nah teman-teman, aku udah selesai belanja di supermarketnya, udah balik lagi ke rumah. Dan seperti yang aku bilang tadi, setelah belanja aku ceritain kenapa aku dapet SIM-nya cuman kertas satu lembar kayak gini, bukan kartu seperti biasanya. Ini bagian belakangnya ya guys, karena data pribadi jadi nggak aku kasih lihat. Cuman ada mungkin beberapa poin yang di bawah sini nanti bisa aku share ke kalian. Dan sebelum aku share tentang SIM kertas ini, aku mau share dulu ke kalian gimana bahagianya aku dapat SIM, akhirnya berhasil punya surat izin mengemudi. Karena kalau aku punya SIM, aku udah nggak bergantung lagi ke suami atau ke mertua buat nganterin aku kemana-mana. Walaupun mereka nggak merasa direpoti, cuman kan lebih alangkah baiknya kalau aku bisa mandiri. Kalau mau kemana-mana aku bisa langsung nyetir sendiri. Bikin SIM di Jerman itu susah banget, susahnya minta ampun. Jangankan buat aku yang bukan orang asli Jerman, yang pendatang, buat orang Jermannya sendiri aja itu juga bukan hal yang gampang. Dan itu kenapa di Jerman kalau orang atau seorang remaja yang udah cukup umur akhirnya punya SIM itu merupakan pencapaian yang termasuk tinggi gitu guys, kayak milestone gitu. Ini aku dapat SIM-nya baru 2 hari yang lalu. Ini aku bikin videonya tanggal 4 September 2021 dan tanggal 2 kemarin aku dapat SIM-nya. Tanggal 1-nya itu ujian praktek mengemudi. Kalau misalkan lolos tes ujian praktek mengemudinya, SIM-nya bahkan bisa diambil di hari yang sama. Cuman kemarin aku karena tesnya siang, terus kantor atau bagian yang ngurusi SIM itu udah nggak ada appointment yang buka dan mereka udah mau tutup. Akhirnya aku bisa ambil SIM aku di hari berikutnya tanggal 2 September. Akhirnya lulus, aku tuh seneng banget karena aku udah 2 kali gagal. Dan itu tuh kayak bikin down banget gitu loh kalau gagal, soalnya biayanya juga nggak murah. Nah di sini tuh kalau misalkan kita ujian praktek itu didampingin juga sama guru mengemudi kita, cuman mereka tuh nggak boleh ngasih bantuan apapun jelasnya. Terus pengujinya duduk di belakang, jadi bisa ngawasin berapa kecepatan kita mengemudi,
dan apa aja yang kita lakukan, pokoknya kayak gitu. Nah, ujian pertama aku itu tanggal 14 Juli yang pertama itu. Waktu itu usia kehamilan aku sekitar 7 bulan, jadi belum gede-gede banget, masih boleh banget buat ujian mengemudi dan diadakan tes rem mendadak juga. Ujian pertama itu aku gemes banget soalnya ujiannya hampir selesai. Ujian praktek itu kan 55 menit. Itu aku kayak kurang 5 menit lagi loh guys. Kurang 5 menit lagi selesai. Itu ada mobil parkir di pinggir jalan dan dia parkirnya itu nggak bagus. Spionnya itu nggak ditutup juga. Jadi spionnya kebuka, agak makan jalan. Terus di depan aku lawan arah itu ada bus gede. Terus depan aku ada mobil yang mau belok kiri. Jadi aku tuh fokusnya harus jaga jarak sama mobil yang ada di depan aku. Terus sama bus yang dilawan arah, aku harus ngasih ruang biar busnya bisa lewat. Akhirnya aku nggak fokus, nggak lihat mobil yang parkir yang nggak bener itu. Hampir mobil yang aku pakai praktek, spionnya hampir nabrak spion mobil yang parkir. Dan guru aku tuh otomatis kan dia refleks megang setir aku. Jadi akhirnya gagal guys, kurang dikit lagi. Terus aku ujian yang kedua itu tanggal 22 Agustus. Itu hari Sabtu. Dan di sini kalau hari Sabtu kan sekolah libur, semuanya tutup. Jadi jalanan itu kan sepi banget. Kalau jalan sepi banget tuh akhirnya kita nggak kerasa gitu loh kalau misalkan nyetirnya terlalu cepet atau gimana, soalnya beda banget. Akhirnya aku jadi kurang fokusnya, turun, kurang berhati-hati. Dan waktu itu ada pembangunan jalan, dan proses pembangunan jalan hari Sabtu itu pun libur. Jadi pegawainya libur, nggak ada orang sama sekali. Di dalam kota biasanya 50 km per jam. Khusus karena pembangunan jalan ini aja akhirnya jadi 30 km per jam. Ada rambu-rambunya sebenarnya, ada tulisannya, cuman karena sepi banget, pegawainya juga nggak ada, pada libur. Dan aku refleks abis lampu merah, lewat lampu merah aku gas di 40 km per jam kalau nggak salah. Bahkan guru aku itu nggak lihat juga kalau ada plang 30 meter per jam. Aku kira itu nggak dihitung gagal guys. Aku masih agak kurang mudeng. Kalau 10 km per jam lebih cepet itu aku gagal. Nah waktu itu aku belum ngeh kan, aku tetap nyetir. Terus tiba-tiba guruku tuh bilang kalau misalkan kamu udah nggak mood nyetir aku gantiin. Hah, kok digantiin? Terus guruku bilang gini ke pengujinya, oh kayaknya dia belum ngerti deh. Aku kan masih agak loading gitu loh guys, soalnya kan pakai bahasa Jerman, jadi kadang beberapa kata itu aku harus mikir dulu. Guruku bilang, ya sorry ujiannya itu udah berakhir di sini, soalnya kamu 10 km per jam lebih cepet. Oh my god, itu aku lebih down lagi, soalnya kan baru aja mulai udah selesai, kayak lebih buruk dari ujianku yang pertama. Itu udah tanggal 22 Agustus lagi, udah 8 bulan usia kehamilan, udah makin gede. Terus habis gitu aku minta kalau bisa ujian lagi sebelum lahiran. Soalnya kan salah satu alasan aku bikin SIM ini kan juga selain biar mandiri, yang kedua juga nanti kalau misalkan bayinya udah lahir itu kan harus sering check up kan bayinya. Kalau masih awal banget tuh harus ke dokter rutin buat ngecek perkembangan bayinya ya kan. Ya intinya jauh lebih mudah kalau aku udah punya SIM sebelum lahiran. Tapi karena kandunganku udah gede, terus ada jadwal yang kosong itu antara tanggal 1 atau 2 September, itu adminnya sekolah mengemudi aku dan guru mengemudi aku tuh juga agak, apa ya, kalau istilahnya bahasa Jawanya itu ketir-ketir, agak was-was gitu loh kalau misalkan aku tetap dikasih jadwal buat ujian praktek. Soalnya hamilku udah gede banget guys, kayak gini. Udah segede gini. Udah 9 bulan. Soalnya takutnya nanti pas ujian terus meraktekin rem mendadak, terus sabuk pengamannya neken perut aku, terus ada apa-apa sama bayinya, kan mereka juga takut kalau terjadi apa-apa yang gak diinginkan gitu kan. Tapi aku tuh ngerasa oke-oke aja, maksudnya aku tuh beruntung banget, alhamdulillah banget kalau kehamilanku itu kehamilan yang termasuk gampang lah,
nggak banyak keluhan, cuman perut makin gede, makin berat, mungkin sakit pinggang, pokoknya yang ringan-ringan gitulah. Selain itu aku ngerasa bias aja. Terus akhirnya adminnya itu bilang aku bakal bisa ikut ujian lagi kalau misalkan ada surat keterangan dari dokter kandungan aku. Akhirnya aku dapat surat keterangan dari dokter, aku kasih ke sekolah mengundi aku. Akhirnya aku dapat jadwal buat ujian lagi, yaitu tanggal 1 September kemarin. Dan kebetulan pengujinya sama, penguji yang kedua. Jadi menurut orangnya juga waktu abis aku gagal itu, orangnya juga bilang masih bisa, kenapa harus nunggu habis lahiran, kalau ada waktu, ada jadwal kosong yang masih bisa. Yang ujian terakhir aku yang tanggal 1 September kemarin itu siang di hari biasa, jadi lalu lintasnya lumayan rame. Ujian yang terakhir kemarin tuh aku tuh bener-bener ya tegang kayak biasanya, cuman mindsetku aku perbaiki, aku bisa, pokoknya harus bisa. Plus cuacanya waktu itu bagus banget, matahari bersinar setelah berhari-hari, berminggu-minggu mendung dan hujan terus. Aku tuh mikir, aduh ini cuacanya bagus, hari yang bagus, kayak kalau aku gagal ujian itu bakal merusak hari yang indah ini, merusak cuaca yang indah ini, jadi nggak bisa menikmati ya kan. Aku bilang ke diri aku harus bisa, demi nanti kalau lahiran bisa bawa anak aku check up ke dokter rutin tanpa ngerepotin siapapun. Jadi kayak ada feelingnya juga lain gitu loh. Di suatu rute itu tiba-tiba ada pembangunan jalan lagi. Aku agak mikir kayak yang terakhir, oh my god ada pembangunan jalan, aku takut gagal lagi kan. Dan tugas untuk parkirnya, aku tuh sebenarnya lebih seneng parkir paralel daripada parkir berjajar kayak di tempat parkir mall gitu loh, yang 1, 2, 3 yang set. Kalau paralel kan yang gini, yang depan belakang, bukan jejeran. Nah sebenarnya aku tuh lebih suka yang paralel, tapi ya namanya ujian ya, nggak bisa milih ya. Disuruh parkir yang mundur, yang berjajar. Kalau di ujian itu boleh koreksi 2 kali. Akhirnya sempurna, parkir aku bener-bener lurus di garisnya. Cuman aku tuh kan masih tegang kan. Terus sama pengujinya, aku ditoel gitu dari belakang. Terus orangnya bilang, perfect. Sekarang kamu nafas dulu, jangan lupa nafas katanya. Udah, terus lanjut lagi, kita berhenti di satu tempat, terus parkir lagi kan. Nah aku mikir, parkir lagi, mundur lagi. Cuman kali ini pengujinya tuh bilang, gak perlu deket-deket ya sama mobil, kita kan mau keluar mobil. Aku tuh nggak sadar udah berapa lama itu, aku udah nggak lihat jam sama sekali, yang penting aku harus lulus gitu kan, mikir aku. Terus aku parkirnya waktu itu agak jauhan dari mobil yang lain, cuman kayak makan garis gitu loh, nggak tepat di garisnya. Terus aku mikir, aduh ini aku parkirnya jelek. Aku diem aja kan, terus pengujinya juga diem. Terus habis gitu orangnya toel aku dari belakang, terus ngasih kepalan tangan gini buat tos. Terus orangnya bilang gini, selamat ya kamu lulus. Hah? Lulus? Ini udah selesai? Ini ujiannya udah selesai? Iya udah selesai. Oh my god, aku seneng banget. Aku nggak sadar kalau udah selesai. Ya kan lebih baik gitu ya, nggak sadar kalau ujiannya udah selesai dan lulus, daripada kayak yang kedua, ujian kedua aku nggak sadar kalau aku udah gagal. Seneng banget aku keluar dari mobil. Terus guruku juga keluar dari mobil, pengujinya harus masih nulis-nulis. Dan kayak guruku tuh masih khawatir gitu loh, takutnya orangnya berubah pikiran atau apa, kok lama banget. Dia tuh sampai nanya, semuanya baik-baik aja, ada yang salah atau gimana? Terus si pengujinya, enggak, ya aku masih butuh waktu buat nulis ini loh, aduh sabar. Sampai kayak gitu. Akhirnya aku dikasih kertas pengantar kalau aku tuh lulus. Terus pas balik itu suami aku sama adminnya sekolah mengemudi juga udah nunggu di depan. Kayak mereka tuh wajahnya agak sedih, kayak udah lemes gitu, dikira aku gagal. Soalnya pas balik kan yang nyetir guruku kan. Biasanya kalau yang nyetir gurunya itu berarti gagal. Waktu kita keluar dari mobil, guruku bilang, loh kalian gak lihat dia wajahnya seneng? Apaan? Enggak, kalian kan pakai masker. Terus dikasih tahu kalau aku lulus. Akhirnya lulus. Dadah teman, sampai besok. Iya. Dia udah mau keluar ngajakin acara. Terus ini aku dapat SIM-nya ini, kertas gini karena aku SIM-ku beralih. Aku awalnya daftarnya itu SIM B untuk nyetir mobil manual. Nah karena April
tahun ini ada jenis SIM baru, yaitu SIM untuk mobil Matic, yaitu SIM B. Ini nggak tahu kelihatan apa enggak. Ini pokoknya SIM-nya jenis B, terus ada nomornya 197. Kalau SIM B197 itu untuk mobil Matic, tapi kalau kita udah pegang SIM B197 itu juga boleh nyetir mobil manual. Dan ini karena aku pindah jenis SIM, jadi dikasih SIM sementara ini dulu, baru nanti SIM yang kartu dikirim ke rumah karena harus diganti kan, dicetak ganti, jadinya masih 2 atau 3 minggu. Nah, itu tadi cerita tentang ujian aku dan SIM aku ini guys. Sekarang kita ada acara keluar. Aku udahin dulu ceritanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, nambah informasi dan sebagainya. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Jaga kesehatan. Bye-bye.